بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mendatangkan kita untuk berjumpa kembali untuk bersama-sama mengkaji di kitab Syarh Ushul Iman, penjelasan tentang rukun-rukun iman karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini adalah pertemuan yang kedua atau kajian kedua. Semoga Allah taala mudahkan kita untuk memahami penjelasan Syekh, penjelasan penulis, dan kita pun bisa mendapatkan manfaat yang besar dari tulisan beliau ini. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Pada kesempatan yang lalu, di antara yang kita bahas bersama adalah bahwa agama Islam ini adalah agama yang harus dipeluk oleh setiap manusia semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali dia harus beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah ditegaskan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang beliau mulai dengan suatu sumpah. Beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kanu min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah ada seseorang dari umat ini yang mendengarku, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali orang itu akan termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dan kita akan menjelaskan, kita akan meneruskan pembahasan kita ini pada poin berikutnya, di mana Syekh mengatakan wadinul islami wadinul haq alladzi dhallallahu ta'ala liman tamassaka bi haqqa tamassuki an yansurahu wa yudhhirahu 'ala man siwa. Bahwa agama Islam itu ikhwani wa akhwati adalah agama yang hak, bahkan merupakan satu-satunya agama yang hak yang Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapapun yang tamassuk, yang betul-betul berpegang teguh dengan agama Islam, Allah jamin akan membelanya, Allah jamin akan menolongnya, dan Allah Ta'ala akan menjamin untuk memenangkan dia di atas orang lain dan juga memenangkan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak, untuk memenangkannya di atas agama-agama yang lain seluruhnya, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Ta'ala akan memenangkan agama ini bagi orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, bagi orang yang mau melaksanakan ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi janji ini janji yang bersyarat, janji yang akan pasti Allah penuhi bagi siapapun yang berpegang teguh dengan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya.
Ayat yang lain yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur, di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya Allah telah berjanji menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang melakukan amal soleh. Janjinya adalah Allah betul-betul akan menjadikan mereka ini berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana telah memberikan kekuasaan bagi orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Ta'ala betul-betul akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang sudah Allah ridhai bagi mereka. Dan janji berikutnya adalah betul-betul Allah akan merubah keadaan bagi mereka setelah dalam keadaan rasa takut, dicekam rasa takut, menjadi keadaan yang aman sentosa. Mereka selalu menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Barang siapa yang kufur setelah ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Hanya saja janji ini bersyarat kita ini hamba-hamba Allah ini yang harus memenuhi janji memenuhi syarat dari janji tersebut dengan beriman kepada Allah, dengan beramal saleh, dengan menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janji-janji ini akan datang. Allah Taala akan mewujudkan janji-janji tersebut. Kemudian Syekh mengatakan wad-dinul islami aqidatun wa syari'ah, bahwa agama Islam itu agama yang memuat ajaran-ajaran akidah yang berhubungan dengan keyakinan seorang hamba, wa syari'ah, dan juga berhubungan dengan ajaran-ajaran yang dibutuhkan seseorang saat hidup di dunia ini untuk bermuamalah, untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada jual beli, ada ajaran jual beli, ada bagaimana berakhlak dengan manusia, dan lain sebagainya. Aqidah wa syari'ah. Fahuwa kamilun fi aqidatihi. Agama Islam itu sempurna dalam akidah yang diajarkannya. Nah, seorang mukmin bisa mengelapnya dengan baik. Seorang mukmin akan bisa menggapai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Karena apa? Al-Qur'anul Karim, melalui Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan itu seorang muslim ketika beribadah kepada Allah, ya, dia akan cinta kepada Allah karena Allah itu Maha mencintai orang-orang yang baik. Dalam beribadah dia akan juga takut kepada Allah karena Allah Ta'ala itu Maha kuasa atas dirinya. Dia pun akan semangat beribadah karena apa? Karena Allah itu berkenan menerima sedikit dari ibadah seorang hamba, tidak mesti banyak. Kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Demikian juga seorang hamba mukmin tahu betul, ya, ketika dia belajar apa yang akan dialami seorang manusia ketika sudah meninggal. Kemudian di alam barzah, di alam akhirat, semua informasi tentang masalah ini bisa didapatkan seorang muslim ketika dia mempelajari ajaran-ajaran Islam. Demikian juga Islam itu sempurna dalam ajaran-ajaran syariatnya yang akan mendatangkan keadilan, keamanan, dan juga kebaikan yang banyak sekali. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan beberapa garis besar dari ajaran agama Islam yang ini menjadi salah satu petunjuk betapa indahnya ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.
betapa luhurnya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga diharapkan kita tambah cinta dengan Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW, dan bersemangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ya'muru bitauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Islam itu memerintahkan hamba untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Ini adalah kebaikan yang paling baik. Puncak dari segala kebaikan, yaitu seorang hamba memberikan hak yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling besar yaitu mentauhidkan Allah. Dan sekaligus melarang dari sesuatu yang paling berbahaya, melarang dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu rahimakumullah merupakan keindahan agama Islam yang pertama dan utama, di mana seorang makhluk atau seorang hamba itu mengisahkan Allah yang sudah menciptakannya, mengisahkan Allah yang sudah memberi rezeki kepadanya dalam ibadah dan juga dalam rububiyah. Dia pun menjauhi segala jenis kesyirikan. Dia hanya beribadah kepada Allah, dan dia hanya meyakini satu-satunya yang berkuasa mutlak di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Ya'mur bis-sidqi wa yanha 'anil kadhib. Islam itu memerintahkan untuk jujur, untuk berkata benar, dan melarang dari perbuatan dusta, bohong. Ya'muru bil 'adli, memerintahkan untuk adil dan melarang dari perbuatan curang. Adil kepada sesama manusia, adil kepada anak-anak, adil kepada orang. Bahkan kita ini kaum muslimin diberitakan untuk berbuat adil walaupun kepada orang yang kita benci. Bukankah ini suatu keindahan, ikhwan wa akhwat fillah? Kita disuruh untuk berbuat adil walaupun orang itu orang yang kita benci sekalipun. I'dilu wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah. Ajaran Islam memerintahkan kita untuk amanah, untuk menjaga amanah, dan melarang dari khianat, perbuatan khianat. Alhamdulillah, kosakata ini sudah masuk dalam bahasa kita, ya. Amanah, menjaga aman dengan baik, menjaga titipan dengan baik, menjaga jabatan dengan baik, ya. Sehingga seseorang mengerjakan kewajiban-kewajibannya dengan baik, tidak menipu orang lain, tidak berkhianat kepada orang lain, juga tidak mengambil hak orang lain. Betul-betul dia amanah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang diembankan oleh orang lain kepada dia. Ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadri. Islam mengajarkan atau memerintahkan kepada kita untuk menepati janji dan melarang dari ingkar janji. Janji kita dengan orang lain, atau juga perjanjian-perjanjian yang kita adakan bersama orang lain, akad-akad yang dilakukan kepada orang lain, maka kita wajib untuk memenuhinya dengan baik, tidak mengingkari janji-janji tersebut. Ya'muru bibirril walidaini wa yanha 'anil 'uquq. Dan Islam itu memerintahkan memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya dan melarang dari perbuatan durhaka kepada mereka. Ini juga ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, sesuatu yang sepantasnya kita perhatikan dengan baik, bahwa kita semua ini adalah anak-anak dari orang tua. Dan dalam agama Islam ada suatu kaidah supaya kita membalas kebaikan orang lain, membalas jasa baik orang lain,
mengakui dan mengingat-ingat kebaikan orang lain. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang paling berjasa buat kita. Orang yang kebaikan yang paling baik buat kita di dunia ini. Yaitu kedua orang tua kita. Yang dengan adanya mereka, kita dengan mereka kita berada di dunia ini. Kita terlahir. Kemudian orang tua merawat kita dengan susah payah. Dan begitu seterusnya. Maka sangat pantaslah apabila seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan cara-cara yang bermacam-macam. Dengan lisannya, dengan uangnya, dengan perbuatannya, dan lain sebagainya. Ya'muru bi silatir rahmi wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Dan Islam itu memerintahkan untuk menjalin silaturahmi, yaitu kepada siapa? Kepada para kerabat kita, keluarga besar kita, yaitu orang-orang yang menyatu dengan kita dalam satu hubungan nasab. Itu orang-orang yang berasal dari keluarga besar bapak-bapak kita, orang-orang yang berasal dari keluarga besar ibu-ibu kita, maka itulah kaum kerabat kita. Nah, Islam mengajarkan kita supaya kita menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik kepada orang-orang yang memang punya hubungan erat dengan kita di dunia ini. Apalagi kalau mereka ini orang-orang yang membutuhkan, menjalin silaturahmi dengan berkata-kata baik kepada mereka. Atau kalau mereka membutuhkan, ya diberi bantuan material, dan begitu seterusnya. Wa yanha 'anil qati'ati, dan melarang dari memutus hubungan silaturahmi. Ini salah satu hal yang dilarang dalam agama kita. Ya'muru bi husnil jiwari wa yanha 'an sayyi'ihi. Islam juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, karena mereka ini orang-orang yang dekat dengan kita. Walaupun mungkin bukan keluarga kita, tapi hidup mereka itu, mereka hidup dekat dengan kita. Kita hidup dekat dengan mereka. Bahkan kadang-kadang mereka ini orang yang lebih tahu keadaan kita daripada kerabat-kerabat kita. Karena apa? Hidup mereka atau rumah mereka itu dekat sekali dengan kita. Maka Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang kita untuk berlaku buruk kepada mereka. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Ini di antara ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, agar kita tahu bahwa ajaran Islam itu ajaran yang mulia, ajaran yang indah, bahkan indah sekali. Karena datang dari Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui kebaikan, yang maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan wa umumul qawli anna al-islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin wa yanha 'an kulli khuluqin safil. Ringkasnya, Islam itu memerintahkan setiap akhlak yang baik, setiap akhlak yang utama, dan melarang dari setiap perangai yang rendah dan hina. Mari kita jadikan ini sebagai suatu kaidah, ya, bahwa yang diajarkan Islam, yang diperintahkan Islam itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Kejujuran, amanah, berbuat baik, senyum kepada orang lain, dan melarang dari setiap perangai atau karakter yang rendah-rendahnya. Berbohong, berkhianat, suka menyakiti, suka menzalimi. Wa ya'muru bi kulli 'amalin shalihin wa yanha 'an kulli 'amalin sayyi'. Dan Islam itu
memerintahkan setiap amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, dan melarang dari setiap perbuatan yang buruk. Di sini kita dapat dua kesimpulan bahwa Islam itu tidaklah memerintahkan kecuali yang baik-baik, akhlak yang baik dan perbuatan yang baik. Dan tidaklah Islam itu melarang kecuali dari sifat-sifat buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari sini ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku rahimakumullah, hendaknya kita mengingat betapa besarnya ya nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, kepada kita semua, dengan memberikan kepada kita hidayah Islam. Sehingga kita menjadi seorang muslim, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang besar yang semestinya kita ingat-ingat terus dan kita jaga dengan baik. Kemudian Syekh di pembahasan ini menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Surah An-Nahl ayat 90. Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah itu memerintahkan berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada karib kerabat, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah memberikan nasihat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Ayat yang dikatakan sebagian ulama mencakup semua perintah melakukan perbuatan baik dan juga mencakup semua larangan dari hal-hal yang diharapkan oleh syariat. Mari kita lihat satu persatu. Allah memerintahkan berbuat adil, berlaku adil. Baik ini berhubungan dengan hak Allah atau berhubungan dengan sesama manusia. Kita bertauhid kepada Allah itu adil. Kita beribadah kepada Allah itu adil. Dan demikian juga saat seseorang berinteraksi dengan orang lain, hendaknya juga berbuat adil kepada mereka. Tidak mengurangi hak mereka, tidak menyakiti mereka atau menzalimi mereka. Karena adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak kepada yang memilikinya. Wal ihsan. Allah memerintahkan perbuatan baik. Dan ini umum, sangat luas sekali cakupannya. Dengan lisan kita, dengan mata kita, bahkan dengan uang yang dimiliki seseorang, dengan kaki, dengan perbuatan, dengan tangan, dan lain sebagainya. Wa ita'i dzil qurba, kemudian memerintahkan kita untuk memberi kepada karib kerabat. Dan Allah melarang dari fahsya, perbuatan yang keji. Fahsya itu apa? Dikatakan Syekh Sa'di rahimahullah adalah dosa yang besar yang diingkari oleh seluruh syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul keji. Yang diingkari fitrah manusia. Orang yang masih lurus akan menolak perbuatan tersebut, akan mengingkarinya. Contohnya apa? Kata beliau, seperti perbuatan syirik kepada Allah. Perbuatan zina, mencuri, membunuh. Dicontohkan juga sombong, termasuk juga merendahkan orang lain. Ini yang beliau contohkan. Perbuatan-perbuatan fahsyah keji yang diingkari atau tidak dibenarkan oleh seluruh syariat. Dan juga akan diingkari oleh fitrah-fitrah manusia yang masih lurus. Wal munkar, Allah melarang dari kemungkaran, perbuatan dosa dan maksiat yang lain. Wal baghi, serta permusuhan yang mengakibatkan tertumpahnya darah,
perbuatan orang melampaui batas terhadap hak orang lain sehingga terjadi pertumpahan darah atau direngkutnya kehormatan atau dirampasnya harta-harta milik orang lainnya. Nah, ini semua Allah Ta'ala sampaikan untuk menasihati kita semua, dan agar kita semua kaum muslimin mendapatkan pelajaran dari apa yang Allah perintahkan dan dari apa yang Allah larang. Jadi ayat ini, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, sudah merangkum atau sudah menghimpun semua yang Allah perintahkan. Dan juga sudah merangkum semua yang sudah Allah larang. Sehingga tidak ada sesuatu perintah atau larangan kecuali masuk dalam poin-poin ini. Silakan disebut satu persatu misalnya, perbuatan ini itu. Kalau itu perbuatan adil, memuat kebaikan, berarti sudah Allah perintahkan. Berarti masuk dalam hal yang Allah perintahkan. Atau kemudian kita berpikir ada suatu perbuatan tertentu, kok membuat unsur kezaliman, unsur merampas hak orang lain atau maksiat, berarti itu pasti dilarang oleh syariat. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, kembali mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini, dan mari kita tunjukkan bahwa pribadi musyrik itu pribadi yang baik, pribadi yang akhlaknya baik. Mari kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang akhlaknya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik, selalu bermanfaat bagi orang lain dimanapun kita berada. Jauh dari merugikan orang lain, jauh dari menyakiti orang lain ataupun mengganggu orang lain. Nah, hal seperti ini, ikhwan wa akhwati fillah, penting sekali buat kita semua ya. Pertama, untuk dalam rangka mengamalkan ajaran kita sendiri. Yang kedua, dalam rangka sebagai media dakwah bagi umat-umat yang lain. Ketika orang lain dari agama lain melihat sosok yang jujur, seorang muslim yang jujur, sosok yang teguh dengan ajaran agamanya, sosok yang amanah walaupun banyak orang tidak amanah, orang yang betul-betul memegang janji walaupun banyak orang tidak memegangi janji, ini bisa menjadi media dakwah bagi orang-orang di luar Islam. Apalagi ini penting juga karena orang-orang yang kufur kepada Allah, atau sebagian orang munafik, atau sebagian orang yang benci kepada Islam itu sengaja mengesankan Islam itu dengan kesan yang buruk, menampilkan Islam dengan potret yang buruk. Islam itu sadis misalnya, Islam itu terbelakang, Islam itu tidak adil dan lain sebagainya. Islam itu kasar, Islam itu tidak memerintahkan umatnya untuk maju dan lain sebagainya. Ini semua akan tercounter ketika seorang muslim mempraktekkan agamanya dengan baik dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan juga dalam kesehariannya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, orang yang berakhlak baik. Semoga nanti ini menjadi media dakwah kita untuk orang di luar sana. Dan tentunya ini butuh ilmu ya. Sehingga kita harus belajar agama Islam, belajar akidah Islam, belajar syariat Islam, belajar akhlak-akhlak Islam ya. Dengan itu kita nanti bisa tahu mana yang diperintahkan dalam agama kita dan kemudian kita laksanakan. Dan mana yang dilarang dalam agama kita dan kemudian kita bisa menghindarinya. Jadi memang harus belajar, harus beramal. Dengan itulah nanti agama Islam menjadi jaya, kaum muslimin juga menjadi jaya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kajian kedua dari kitab Syarh Ushul Iman karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.
yang secara khusus berbicara tentang keindahan ajaran-ajaran agama Islam. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.